Ini video pertama, jadi kita akan buat seolah-olah kita sedang ngobrol sama diri sendiri. Nah, nanti ini akan dibuat apa lewat aja. Dibuat seperti ini. Ini video kedua. Jadi buat seperti ini. Taruhkan minum. Misalkan. Oke, cara editnya kita buka KineMaster dan tambah file baru dengan rasio 6:9. Kita tambahkan file video yang sudah direkam tadi. Ini kita ambil gambarnya ya. Ini gambar lokasi kita ambil syuting yang tadi. Ini bisa kita buat jadi backgroundnya dan kita tambahkan filenya di bawahnya atau di atas video ini. Jadi kita edit videonya di atas gambar ini. Atau nanti kita tambahkan juga background warna hijau atau warna apapun dia di depan. Kalau yang ini kita buatkan gambarnya, backgroundnya adalah gambar video. Nah, ini dia. Coba kita tambahkan warna hijau. Ini teknik untuk mengedit ya. Kita ubah jadi warna ini agar nanti ini fungsinya untuk menyesuaikan dengan video. Kalau kita pakai gambar asli yang ini, kita sesuaikan nanti videonya dengan lokasi foto ini. Kita tambahkan videonya. Nah, ini kan seperti ini. Nanti bisa kita edit, kita sesuaikan ukuran videonya. Atau kita tambahkan juga di backgroundnya yang warna hijau ini. Namun kalau kita pakai full screen seperti yang gambar yang sebelah kiri ini, gambar latar belakang videonya kita ambil, mungkin saat kita cropnya nanti akan agak susah di sini. Jadi ini hanya tekniknya. Nanti kalau kita edit di background warna hijau ini, nanti kan kita tahu batas videonya, jadi dia lebih seimbang. Dan satu hal lagi, saat pengambilannya bagusnya menggunakan tripod atau diletakkan kameranya di tempat yang stabil, jadi tidak bergeser-geser, dan juga resolusinya sama pencahayaannya, kecerahannya harus disetting manual atau diedit biar tidak berubah seperti ini. Ini videonya kan, nah ini terlihat kan cahayanya berkurang saat objeknya mendekat, itu karena pengaturan di kameranya otomatis, atau memang ini tidak bisa dinonaktifkan sebetulnya di kamera yang saya ambil ini. Nah, ini kita zoom lagi per frame-nya ini seperti ini. Jadi di KineMaster ini bisa kita edit per frame-nya, cuma tidak seperti di komputer kita editnya atau di laptop begitu. Ini videonya kan kita sudah bagi, ini video pertama, ini bagian kedua. Jadi kita potong seperti ini. Nah, kita coba play lagi. Nah, ini tampilannya. Jadi ini kita coba bawa ke belakang. Ini pindahkan ke depan, ini dipindahkan. Nah, biar ke atas biar terlihat. Nah, baru video ini yang kita crop. Ini kan video yang di atasnya belum terlihat kan, video yang pertama yang pakai baju putih belum terlihat. Sedangkan video kedua yang menggunakan jaket ini terlihat. Jadi fungsinya kita di sini kita crop. Caranya adalah kita klik videonya, baru scroll, ini editingnya ada crop kan, ada cropping. Nah, tinggal kita geser. Kita geser ini ya.
Nah, terlihat kan dia. Jadi kita cari batasnya di sini. Jadi di saat pengambilan usahakan ada batas antara orang yang pertama dan orang yang kedua. Yang orang pertama di sini pakai baju putih, orang kedua yang pakai jaket coklat ya. Nah, ini dia cara croppingnya seperti ini menggunakan KineMaster. Oke, selanjutnya tinggal kita edit nanti timingnya seperti apa, mau kita buat skenario nya seperti apa. Ini untuk masking, ini untuk batasnya itu biar bisa diblurkan sedikit. Menggunakan masking yang tadi bisa dipakai kotak atau segitiga tergantung kebutuhan maskingnya. Oke, ini dia kalau kita, nah terlihatnya seperti ini. Nanti tinggal kita potong dia di mana letak ininya yang pas. Nah, ini nanti bisa kita potong, ini orang ketiga yang lewat nanti bisa kita potong, atau bisa kita tambahkan pengaturannya menggunakan opacity-nya atau kapasitas tampilannya. Ini kita tambahkan karena di belakang tadi di sini sempat terpotong dia di sini kan, di video ini terpotong. Jadi kita tempel pakai background yang ini, background gambar. Oke, kita lihat. Nah, jadi tidak terpotong lagi kan. Nah, di sini karena video yang di atas kan cukup. Nah, ini dia. Terlihat bedanya. Jadi bisa kita tambah dengan video dasarnya atau background yang kita ambil. Itu fungsinya. Jadi kita ambil video waktu kosongnya tanpa ada objek, dan yang kita ambil juga video yang kosong ini, yang seperti ini kan bisa fungsinya untuk untuk menambal kalau ada video durasinya yang tidak sesuai begitu. Oke, kalau ukurannya kita buat lebih kecil kan, jadi bisa kita edit, nanti kita arahkan seperti ini. Kalau kita buat full screen akan susah nanti menarik ini ya, menarik cropping yang ini. Nah, ini coba kita potong di sini videonya ini. Nah, kita mulai dari sini saja. Ini cara potongnya ya. Kita trim namanya. Nah, baru kita geser lagi. Kita buat bersamaan atau kita jeda sedikit, itu bisa tergantung kebutuhan kita. Mau settingnya seperti apa. Ini mungkin kita geser sedikit ke kanan biar orangnya tidak bersamaan masuk ke videonya. Oke. Nah, oke, orang pertama masuk, baru kita masukkan orang kedua. Jadi kita buat jeda, tapi tergantung teman-teman yang mau ngeditnya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Ini orang ketiganya bisa kita edit masuk ke dalam video, atau orang ketiganya bisa kita hilangkan. Kalau orang ketiga ini yang lewat ini kita hilangkan, berarti kita potong di frame yang sini. Jangan sampai dia masuk ke dalam frame. Nah, di sini dia kan ada tangannya masuk, boleh kita potong di sini kalau memang tidak mau dimasukkan ke dalam video. Tapi ada juga nanti fungsinya bisa kita crop untuk objeknya biar dia bisa masuk, atau kita turunkan opacity-nya biar dia bisa terlihat tetap masuk. Kita turunkan opacity namanya. Oke, kita coba play lagi. Tergantung kebutuhannya, pilih yang mana nanti, mau orang ketiganya bisa lewat atau orang ketiganya kita buang. Ini dia di detiknya. Oke, di detik ini kita geser lagi. Nah, mana dia? Ini dia. Oke. Kalau kita masukkan nanti bisa kita crop lagi videonya. Oke, kita zoom lagi dulu biar terlihat framenya.
Nah, kita tarik kanan kiri, kita perbesar, kita zoom lagi biar terlihat framenya. Dia di frame detik keberapa masuknya, ini dia. Nah, ini opsionalnya, tergantung kebutuhan untuk mengeditnya seperti apa. Nah, cara yang cepat untuk mengeditnya ini adalah dengan mempraktekkan. Oke, ini kita putus nih kan. Ini kita split, jadi kita bagi dua videonya ini. Lalu kita turunkan opacity-nya ini. Nah, jadi orang kedua yang pakai jaket ini tampilannya agak sedikit berbayang atau tidak full total. Jadi kita tuh kurangkan biar bisa terlihat objek yang ada di video pertama atau video yang di atas ini, karena kita kan ada dua video. Nah, orang ketiga ini ada di video yang nomor 1. Kalau opacity-nya 100% tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita ingin masukkan orang yang ketiga, baru berarti kita harus turunkan opacity-nya. Namun kalau kita settingnya di Adobe Premiere Pro atau Adobe Premiere atau After Effects, itu kita bisa edit atau kita crop per lekuk tubuhnya atau per lekuk objeknya. Nah, karena ini kalau ini adalah tutorialnya kita di handphone, editnya menggunakan KineMaster. Jadi kita pilihannya seperti itu, atau kita buatkan animasinya. Jadi per detik ini kita turunkan opacity-nya. Nah, seperti ini. Nanti setelah videonya lewat lagi jalan. Nah, dia lewat objeknya, baru kita naikkan, tambahkan lagi. Naikkan, tambah frame-nya, tambah keyframe, baru kita naikkan opacity-nya. Mana dia? Oh, ini dia. Nah, kita naikkan lagi. Jadi pas di detik ini dia terlihat full. Memang tidak bisa 100% karena dia dua video yang mau kita gabung. Jadi sekilas nanti seperti bayangan dia jadinya. Nah, seperti ini dia. Jadi tidak full gambarnya maksimal 100%. Itu pilihannya. Oke, begini tampilannya. Iya. Kita geser lagi ini sampai gambarnya biar pas dia. Di sini dia terputus kan. Ini fungsinya untuk menambal kan, menambal background yang putus tadi karena video pertama sudah selesai. Oke, ini bisa kita geser seperti ini, kita turunkan. Cuma kalau tampilannya tidak 100% mungkin terlihat seperti untuk ingatan masa depan atau ingatan masa lalu ya. Jadi seperti film-film yang menggunakan indera keenam atau yang bisa membaca masa depan, biasanya kan berbayang seperti ini. Jadi dia tidak 100%. Itu untuk di film-film atau fungsinya bermacam-macam, tapi biasanya digunakan seperti itu. Atau di video di kenangan masa lalu mungkin kan, saat dia berdiri dia pernah melihat dia di situ bersama keluarganya atau bersama seseorang begitu kan, itu fungsinya kita turunkan opacity-nya. Nah, itu dia cara mengeditnya. Oh ya, untuk video ini bahkan untuk keseluruhan video ini bisa sampai 30 menit ya. Jadi tergantung berapa lama ya video yang mau kita edit ini dan berapa maksimal kita mengeditnya, seperti itu. Mungkin buat teman-teman bisa melebihi atau bisa lebih cepat mengedit videonya jika sudah tahu nanti caranya. Ya, ini kita tambah keyframe lagi. Misalnya di sini ini keyframe animation ya. Kalau di Adobe Premiere namanya keyframe ditambahkannya.
Itu di video saya yang beberapa tahun lalu waktu masih jomblo. Oh ya, buat kamu yang masih jomblo bisa diedit nih seperti ini, nanti dibuatkan jadi berdua kan, ini kan jadi nggak jomblo lagi, atau jadi jomblonya berdua gitu, jadi jomblonya tidak sendirian. Oh ya, kok jadi bahas ke sana ya. Oke, buat teman-teman yang masih menonton tutorial ini, ya jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya, serta di share juga biar teman-teman yang lain yang mau mengedit menggunakan handphone bisa. Jadi intinya harus dipraktekkan, diinstal nanti aplikasinya. Kalau belum punya aplikasi silahkan komen di bawah biar nanti kita kirimkan linknya, atau kirim email biar kita berikan link downloadnya. Untuk info email nanti bisa dilihat di tab channel ini di info selanjutnya. Nah ini dia, kalau kita mau tambahkan bisa juga kita crop di orang yang kedua, di video yang kedua yang pakai jaket ini. Nah kita crop seperti ini. Cuma kalau di KineMaster ini kita tidak bisa per lekuk tubuh, tapi kalau di Adobe Premiere atau Adobe After Effects bisa kita edit per lekuk tubuh. Nah satu hal lagi biar lebih maksimal saat mengeditnya adalah kita saat take videonya, saat syutingnya menggunakan background warna hijau atau warna yang lain, tapi biasanya lebih maksimal itu warna hijau. Kalau untuk penjelasannya kenapa harus warna hijau, ya itu karena kalau tidak salah karena dalam kulit manusia ini dia tidak mengandung warna hijau, jadi tidak ada klorofilnya, tidak ada zat hijau daunnya. Jadi dalam tubuh manusia berbeda ya, kalau menggunakan objek seperti bajunya warna hijau atau itu akan terpengaruh juga. Tapi dengan background warna putih sebetulnya kalau objek yang kita rekam itu warna hitam ya tidak masalah, kita backgroundnya pakai warna putih begitu. Jadi tinggal pakai chroma key namanya nanti. Nanti di video selanjutnya juga akan kita upload, kita tambahkan video yang menggunakan background warna hijau. Insya Allah ya, kita nanti upload lagi, baik di minggu depan atau di 2 hari yang akan datang, atau bisa lebih cepat atau bisa jadi lebih lama. Makanya jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar nanti bisa lihat ikut di video yang terbaru. Kalau perlu nyalakan juga loncengnya, di saat nanti ada update terbaru langsung diberitahu via email, atau langsung nanti dinotiskan ke handphone atau ke YouTube kalian. Oke, untuk teman-teman dan sahabat semuanya, ini sekilas untuk cara ngedit videonya ya. Nah ini untuk yang memang tidak begitu maksimal tapi dia objek orang ketiganya bisa terlihat. Jadi kalau memang tidak dirasa kurang maksimal, nanti berarti boleh kita editnya pakai laptop. Atau memang cukup di seperti ini ya silahkan saja, atau memang kita hilangkan orang ketiganya, ya itu tergantung pilihan teman-teman bagusnya seperti apa gitu kan. Mungkin saya nanti lebih akan memilih untuk kita hilangkan saja orang ketiganya, orang yang lewat tadi, biar lebih simpel, tidak perlu kita mengedit lebih banyak lagi. Namun kalau ada orang ketiga, dia akan berkesan lebih nyata bahwa ada 2 orang yang berbeda, ada 2 orang kembar di sana. Itu dia kesannya. Apalagi nanti bisa interaksi antara orang pertama, kedua, dan ketiga begitu kan. Nah itu lebih keren lagi. Cuma perlu kita tambahkan nanti background warna hijau itu biar lebih bagus nanti saat pengeditannya. Oke, ini kita lanjut lagi. Ini dia, kita kembalikan lagi. Nah, jadi ada undo, ada redo. Itu kalau kita edit di Office ya. History editnya bisa kita
tombol back ke kiri atau lanjut lagi tombol forward ke kanan. Ini dia, kita bagi dua, kita taruh dia ke atas, kita potong di sini, bisa nggak? Kita crop lagi, kita masukkan saja semuanya. Nah, jadi begitu tampilannya. Dengan opacity-nya kita kurangkan, jadi terlihat seperti berbayang kan. Nah, jadi selain kita ngeditnya harus lebih teliti, namun itu didukung juga editan yang bagus itu disupport oleh pengambilan video yang bagus pula. Dia ada tekniknya juga. Jadi kita tidak sembarang ngambil ini, karena memang tidak direncanakan bahwa orang ketiga ini akan datang. Ini tidak sengaja pengambilannya sebetulnya. Kalau kita rencanakan bagus, nanti kita buat backgroundnya hanya untuk orang ketiga ini. Jadi kita buat layar warna hijau, jadi khusus orang ketiga ini lewat begitu. Atau di video selanjutnya yang akan kita buat dengan background warna hijau, kita tambahkan ke video ini juga bisa nanti, untuk menunjukkan bahwa mengedit dengan teknik seperti itu lebih mudah dan terlihat lebih nyata begitu. Oke, kita geser lagi. Mungkin kalau ini sudah cukup rasanya ya. Iya. Kalau kita back ke belakang, dia jadi tidak terlihat video yang keduanya, jadi kita harus buat dia depan dia, bring to front. Nah, biar terlihat. Oke, mungkin itu dia. Coba kita play lagi. Ini untuk tampilannya dengan menurunkan opacity. Jadi di saat detik tersebut, nah di detik ini kita potong videonya dan opacity-nya kita turunkan. Nah, begitu dia. Geser. Jadi coba kalau di saat tertutup sama orang ketiga, kita potong saja atau kita kosongkan gambarnya gitu kan, tapi tetap terlihat kurang maksimal juga sepertinya. Nah, solusinya adalah itu, orang ketiga ini kita tambahkan backgroundnya begitu. Jadi kita tutup orang ketiga ini lewat di background warna hijau. Jadi meja dan kursi yang dua ini kita tutup dengan layar warna hijau, baru orang ketiga, objek ketiga ini bisa lewat. Nah, itu lebih bagus dia, lebih bagus kita mengeditnya. Jadi bukan semata-mata semua video itu bisa dimanipulasi, tidak. Namun cara pengambilan video itu mendukung untuk memperindah video manipulasinya atau video editannya. Oke, mungkin hasilnya nanti saya buat
orang ketiga ini tidak usah kita masukkan. Namun cara ngeditnya seperti ini kan. Kalau ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh nanti ditanyakan di komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Atau bila perlu nanti saya buat video tutorial lagi yang untuk menjawab pertanyaannya. Insya Allah. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, sama komen ya. Bagi yang mau aplikasi KineMaster-nya yang tanpa watermark, jadi hasil videonya tanpa ada watermark made by KineMaster-nya gitu kan. Ada. Ini bukan crack, ini bukan bajakan. Insya Allah ini bisa dipakai begitu. Oke, ini hasilnya nanti kita share, kita upload ya. Mungkin itu saja. Nih, kalau full kan kita susah gesernya ini seperti ini. Nah, susah gesernya kalau full. Nah, ini kan kita bisa atur. Ini masih ada ya, masih kurang pas, mejanya masih terlihat ada putus. Nah, ini fungsinya kalau kita mengedit menggunakan tidak 100% di layar begitu, agar kita bisa melihat mana yang kurang, mana yang belum. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Ditunggu ya nanti video selanjutnya kita edit dengan background warna hijau. Insya Allah lebih mudah dan lebih praktis kita mengeditnya. Oke, demikian hasilnya, nanti kita posting lagi, kita upload dan kita share ya. Nanti saya buat hasilnya di depan. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe.